apa kabar Mirsa? Berjumpa lagi dalam program Kelas Parlemen. Kali ini saya sedang berada di Waduk Gajah Mungkur, tepatnya di Kabupaten Kota Wonogiri. Waduk Gajah Mungkur ini merupakan salah satu destinasi wisata jika kalian ingin berkunjung ke kota ini. Nanti kita akan mengikuti kegiatan salah satu anggota dewan yang akan mensosialisasikan tugas, pokok, dan fungsi DPR RI kepada pemilih muda. Pasti kalian penasaran kan siapa sih anggota dewan yang akan kita ikuti? Jangan mana-mana, tetap ikuti kami di Kelas Parlemen. Pada kesempatan kali ini, tim Kelas Parlemen berkesempatan mengunjungi Kabupaten Wonogiri yang berada di bagian utara yang berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten yang terkenal sebagai salah satu produsen bakso terenak di Indonesia ini menjadikan Wonogiri dijuluki sebagai salah satu penghasil bakso terkenal. Kualitas pendidikan di Kabupaten Wonogiri dapat dikategorikan cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari tingkat putus sekolah di Kabupaten Wonogiri yang terbilang sangat rendah apabila dibandingkan dengan daerah yang lain. Dan hal inilah yang mendorong salah seorang anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Tengah 4 yang meliputi Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen yang memfasilitasi masyarakat yang ada di sekitar Wonogiri untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan dengan kualitas yang cukup baik. Berbekal rasa empati yang tinggi dan peduli kepada pendidikan yang ada di Indonesia saat ini, beliau mendirikan Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Huda, SMA Ital Huda yang berada di Kabupaten Wonogiri, merupakan sekolah yang mengedepankan pembentukan karakter Islami, mencetak siswa yang berprestasi, dan mempunyai jiwa pemimpin. Sosok anggota yang sangat peduli terhadap dunia pendidikan dan kualitas hidup manusia ini, beliau adalah Bapak Hamid Nur Yassin, seorang anggota DPR RI, Komisi 4 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Pil Jawa Tengah 4 yang meliputi Kabupaten Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen. Selain ditempatkan di Komisi 4, beliau juga diberikan kepercayaan menjadi anggota Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT di DPR RI. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan SMA IT Al-Huda. Disinilah Bapak Hamid Nur Yassin dari Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Jawa Tengah 4 akan mensosialisasikan pendidikan politik kepada pemilih muda. Beliau saat ini sudah berada di dalam dan sudah bertemu dengan kepala sekolah. Ingin tahu kan seperti apa keseruan kita hari ini? Mari kita ikuti. Usia muda ini usia yang sangat menentukan masa depan bangsa. Kalau mereka tidak mendapatkan pendidikan politik sedini mungkin, mereka tidak memiliki gambaran terkait dengan proses politik yang akan terjadi nanti di Indonesia ini. Dengan mendapatkan pendidikan politik sedini mungkin, mereka bisa mendapatkan wawasan bagaimana politik itu. Jadi kalau misalkan ada anggapan bahwa politik itu kotor dan sebagainya, sebenarnya tinggal pelakunya begitu. Tidak seluruhnya. Ada beberapa insan perpolitikan Indonesia yang luar biasa dalam berjuang, yang mereka ini merupakan sosok-sosok yang luar biasa juga. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini adik-adik? Luar biasa. Alhamdulillah. Sosialisasi yang diberikan Bapak Hamid Nur Yassin disambut dengan hangat dan antusias oleh seluruh siswa dan siswi SMA IT Al-Huda. Pembelajaran mengenai ilmu politik kepada para pemilih muda dirasa perlu, mengingat masih banyak generasi muda yang belum paham benar tentang tugas pokok dan fungsi DPR RI dalam sistem kepemerintahan di Indonesia. Hari ini kita ada program namanya program Kelas Parlemen. Adik-adikku sekalian, makanya dari awal, dari kecil, dari masih sekolah, kita harus tahu apa itu politik, apa itu parlemen, karena rekrutmen kepemimpinan bangsa ini dilalui atau dengan jalur partai politik. Ya, jalur politik atau jalur pemilihan.
Untuk menjadi anggota DPRD kabupaten juga harus lewat pemilu. Untuk menjadi anggota DPRD provinsi juga harus pemilu. Untuk menjadi bupati juga lewat pemilihan. Untuk menjadi anggota DPR RI juga pemilihan. Kemudian jadi presiden, bahkan sekarang ini untuk menjadi ketua RT saja. Itu juga harus melalui pemilihan. Pilihan. Kepala desa juga. Maka disinilah pentingnya kita belajar politik, tahu tentang parlemen, karena saya yakin adik-adik ini semuanya, siswa-siswi ini, saya berharap ini besok juga menjadi bagian terpenting dari bangsa ini untuk menjadi pemimpin masa depan bangsa. Setuju ya? Setuju. Siap ya? Siap. Makanya dari awal kita harus tahu bagaimana dan apa itu politik, partai politik, dan parlemen. Kenapa ini harus kita tahu sejak dini? Karena kita semuanya sudah paham, kita semuanya sudah memahami atau memaklumi bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa nasib dan kejayaan suatu bangsa itu tergantung bagaimana pemuda-pemudanya saat ini. Adik-adik, ini semuanya termasuk kategori pemuda. Ya. Dan di saat muda inilah, ya, saat yang bagus, saat yang tepat untuk menempa dan membekali diri dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam nanti estafet kepemimpinan bangsa. Bahkan ada tokoh itu yang mengatakan bahwa nasib dan kejayaan bangsa itu berada di pundak para pemuda-pemudinya. Mungkin adik-adik juga pernah mendengar Soekarno mengatakan, berilah aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Ya kan? Ada orang alim dari negara luar sana, dari Timur Tengah, dia mengatakan, ya ma'syarus sabab, antum ruhun jadidun fi jasadil ummah. Wahai para pemuda, kamu sekalian adalah roh penggerak bagi umat dan bangsa. Artinya, kalau bangsa ini pemudanya leda-lede, pemudanya teler, pemudanya kena narkoba, pemudanya rusak, maka bangsa ini ke depan juga akan rusak. Menurut saya pendidikan agama, pendidikan karakter, budi pekerti, akhlakul karimah ini memang sesuatu yang esensial. Jadi apapun profesi seseorang itu harus didasari dengan itu. Saya punya keyakinan kalau para pejabat, para pelaku politik, para pelaku bisnis, bahkan semua profesi itu didasari dengan itu, didasari dengan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, agama yang baik. Saya yakin bangsa Indonesia ke depannya akan menjadi baik. Oleh karena itu, dari awal kita harus hati-hati mempersiapkan diri. Ya, ini adik-adik ini luar biasa. Ya. Wajahnya sumringah, cerdas-cerdas. Ya, ini adalah aset bangsa ke depan. Pak Guru, Bu Guru, Pak Kepala Sekolah, ini aset ini harus dirawat dengan baik. Dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ke depan. Ya. Kalau bisa adik-adik, anak-anakku sekalian, aset ini dijaga dengan baik. Ya. Panjenengan-panjenengan adik semua harus merawat diri dengan baik. Kalau bisa dari kecil sampai tua jangan sampai ada cacat, terutama cacat moral. Karena modal besar politisi itu adalah moral dan mental yang baik. Maksudnya adik-adik anak-anak ini harus membekali diri sejak dini. Ya. Sejak dini baik pendidikan karakter, pendidikan agama, kemudian akademis, semuanya ikhtiari atau dilaksanakan dengan maksimal. Dan mudah-mudahan setelah lulus nanti, tadi kita sampaikan di dalam, bisa masuk ke perguruan tinggi favorit dan ikut ambil bagian juga dalam menata bangsa Indonesia ini ke depan.
Ini mungkin biar lebih biar lebih hidup forumnya, biar lebih dinamis ya, tentang apa itu DPR dan sebagainya, tentang parlemen. Mungkin kita lebih baik dialog sambil saya akan melihat ya sejauh mana partisipasi adik-adik siswa ini terhadap materi yang tadi saya antarkan sedikit tadi. Monggo siapa yang bertanya? Saya di sini, perkenalkan nama saya Khadijah Nur Laila. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya untuk menjadi seorang anggota DPR RI? Terima kasih. Ada pertanyaan dari Khadijah Nur Laila. Pertanyaannya singkat, padat, tapi sulit itu jawabannya. Ya. Bagaimana cara agar menjadi anggota DPR RI? Apakah Khadijah pengen jadi anggota DPR RI? Insyaallah. Wah, cita-cita yang besar luar biasa. Jadi memang itu pertanyaan yang luar biasa. Untuk menjadi anggota DPR RI itu memang butuh perjuangan yang luar biasa berat. Karena kompetisi politik itu kompetisi yang luar biasa, tantangannya, kompetitornya, persaingannya luar biasa. Ya. Tidak cukup nama besar seseorang itu bisa dijadikan modal menjadi anggota DPR RI. Tetapi butuh nama besar, butuh kekuatan jaringan, butuh kekuatan tim pendukung, termasuk tadi yang saya sampaikan kepribadian yang diterima oleh masyarakat. Ya. Jadi untuk daerah pemilihan sini, pemilihan Jawa Tengah 4 ini kursinya kan ada 7 kursi, ya, 3 kabupaten ini. Tapi persaingannya ini luar biasa. Jadi kita harus mendapatkan suara yang paling enggak untuk menjadi anggota dewan itu ya 7 besar, ya, 7 besar, biar lolos menjadi anggota parlemen. Ya. Maka tidak cukup hanya dengan nama besar, tapi harus tadi saya katakan investasi kebaikan kepada masyarakat dimulai dari awal. Saya sering mengatakan bahwa seorang politisi itu harus memiliki modal dan semangat khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Jadi bagaimana kita agar mendapatkan simpati, dukungan, dipilih oleh masyarakat, itu harus betul-betul bisa memberikan faedah, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, terutama masyarakat di daerah pemilihannya. Kalau Pak Hamid, daerah pemilihannya di Jawa Tengah 4, ya, di Wonogiri, Sragen, dan Karanganyar. Gitu ya Dek ya, siap-siap dari sekarang ya, siap-siap dari sekarang untuk mendapatkan simpati publik agar dicintai oleh masyarakat di sekitar kita. Itulah modal agar kita bisa menjadi anggota DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten, bahkan menjadi presiden itu juga harus mendapatkan simpati dari masyarakat atau dari publik. Ada lagi yang lain? Saya Agil Permana, saya di sini ingin bertanya apa yang dimaksud dengan daerah pemilihan atau dapil. Sekian, terima kasih. Daerah pemilihan tapi belum saya jelaskan secara jelas, sehingga ada pertanyaan dari Mas Adi. Bintang. Mas Bintang? Agil Permana. Bintang? Agil Permana. Agil Permana. Mas Bintang Agil Permana. Dari mana Mas asalnya Mas? Giri Marto. Oh dari Giri Marto. Ya Mas Bintang tadi
menanyakan apa itu dapil. Ya mungkin kalau adik-adik di sekolah belum banyak tahu ya tentang dapil, karena mungkin ngomong-ngomong soal politik parlemen juga pada baru pagi hari ini, mungkin berteori-teori di pelajaran PKN ya paling ya, tentang tata negara ya. Jadi yang disebut dengan daerah pemilihan atau dapil itu adalah daerah tempat dari mana calon anggota DPR itu berangkat di wilayah pemilihannya. Kalau Pak Hamid tadi saya sampaikan bahwa berangkatnya dari daerah pemilihan 4, Jawa Tengah 4 yang meliputi Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen. Untuk DPR RI-nya atau yang mewakili dari daerah pemilihan 4 ini ada 7 kursi. 7 kursi ini pada pemilu 2019 kemarin yang terpilih menjadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan 4 kursi. Ini luar biasa karena wilayahnya PDI Perjuangan untuk Solo Raya ini ya. Jadi PDIP 4 kursi, kemudian Golkar 1 kursi, PKS 1 kursi, kemudian PKB 1 kursi. 7 kursi itu terbagi menjadi tadi itu, berapa partai tadi? 4 partai ya, PDIP, Golkar, PKS, PKB. Itu yang disebut dengan daerah pemilihan. Semua anggota DPR RI yang di sana itu berangkat dari daerah pemilihan yang diwakili oleh masing-masing anggota dewan tersebut. Wonogiri, Sragen, dan Karanganyar. Ya, untuk menjadi anggota DPR RI berarti kita harus banyak berkomunikasi, bersosialisasi, kemudian didukung, kemudian dipilih, dicoblos oleh 3 kabupaten tadi. Itu daerah pemilihan. Saya melihat ada semacam keterbukaan wacana dan cakrawala cara pandang anak-anak ke depan. Jadi cara pandang ke depan, mungkin kalau kemarin itu hanya ansih tentang akademis, ya, tidak ketemu dengan orang-orang di luar. Ini penting. Jadi nanti kalau bisa ditambah lagi oteng kelas mungkin ke sana, ke DPR RI ya. Iya, ada oteng kelas, kunjungan ke DPR RI. Nanti di sana ketemu dengan TV Parlemen juga di sana, ketemu dengan saya di komisi, di fraksi. Tentu akan semakin membuka cakrawala belajar anak-anak ke depan. Perkenalkan, nama saya Mauizah Rismawati. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya apa yang dimaksud dengan alat kelengkapan dewan di DPR RI. Sekian, terima kasih. Adik Mauizah, dari mana Dek? Batu Retno. Oh, dari Batu Retno. Pertanyaannya tentang alat kelengkapan dewan ya, alat kelengkapan DPR. Alat kelengkapan dewan itu adalah bidang-bidang yang ada di DPR RI ya. Di antaranya adalah komisi misalnya ya. Komisi itu merupakan alat kelengkapan dewan ya. Komisi, kemudian badan urusan rumah tangga ya. Komisi ini pun masih dibagi-bagi menjadi beberapa komisi ya. Ada 11 komisi ya, yang membidangi permasalahan masing-masing. Ya, komisi 1 sampai komisi 11. Kemudian tadi saya katakan badan urusan rumah tangga itu yang membahas, menggodok, menetapkan kebutuhan-kebutuhan anggaran seluruh anggota DPR RI dan juga Kesekretariatan Jenderal DPR RI ya. Komisi, BURT, Badan Urusan Rumah Tangga, kemudian Badan Anggaran, kemudian Badan Kerjasama Antar Parlemen ya. Jadi kalau Badan Anggaran yang membahas anggaran dengan eksekutif, dengan Menteri Keuangan, dengan eksekutif pokoknya ya. Kemudian komisi, kemudian BURT, kemudian Badan Anggaran, kemudian Badan Kerjasama Antar Parlemen, itu membangun kerjasama dengan parlemen-parlemen negara lain ya. Bekerja sama, berkomunikasi, membentuk saling tukar pikiran untuk memajukan negaranya, tukar pikiran untuk memajukan negaranya masing-masing. Itu beberapa alat kelengkapan dewan yang ada di DPR RI. Setelah mensosialisasikan apa itu fungsi dan tugas DPR RI dan memberikan sesi tanya jawab kepada siswa dan siswi,
terlihat masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan oleh para murid. Saya juga berterima kasih dari teman-teman tadi, pertanyaan mereka juga menjelaskan bukan hanya gambar umum, bahkan sampai seluk-beluk yang dalam, bagaimana apa saja komisi dari komisi 1 sampai komisi 11, juga tugas-tugasnya, terus juga fungsi-fungsinya juga. Rasanya senang banget gitu kan, soalnya kan kalau di pelajaran-pelajaran di sekolah itu kan kita cuma tahu tentang DPR itu sebenarnya apa sih kayak gitu, tapi nggak tahu seluk-beluknya kayak dia yang jumlahnya berapa sih, atau komisinya itu membahas tentang apa kayak gitu. Dengan adanya acara seperti ini, dengan adanya program kelas parlemen, jadi kita tahu bahwa sebenarnya seluk-beluknya DPR itu kayak gini loh, nggak semata-mata cuma dia yang dipilih dan duduk di kursi pemerintahan seperti itu. Saya sudah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Di samping itu kemarin-kemarin saya melihat televisi, ini ada huru-hara tentang DPR dan lain-lain. Ini apa sih? Ini mereka membicarakan tentang apa? Di sini kita tadi sudah tahu apa itu komisi, apa yang di dalam DPR dan tugas-tugas DPR apa saja. Dan ini sangat membantu kita, bukan hanya tentang menambah wawasan, juga nanti kita juga dapat memahami dengan betul-betul bagaimana informasi dari luar, informasi dari televisi, dari seluruh media informasi, bagaimana sekarang kan era globalisasi juga perlu adanya pemahaman yang lebih dalam menggali suatu informasi agar akhirnya tidak menjadi hoax. Seusai dengan kegiatan sosialisasi di sekolah, Bapak Hamid mengajak tim kelas parlemen untuk mengunjungi beberapa rumah siswa dan siswi yang berprestasi namun memiliki keterbatasan ekonomi. Naya, seorang siswi SMA Ital Huda yang berprestasi namun harus hidup di tengah keterbatasan ekonomi keluarganya. Dia itu orang yang kuat, suka membantu, terus tidak pernah putus asa. Kalau dalam hal pendidikan, dalam belajar yang kamu tahu, Naya itu seperti apa? Rajin belajar ya? Ya. Bersyukur udah bisa mendapat bantuan, dan semoga Mbak Hamid dikasih rezeki yang lancar. Selain Naya, Bapak Hamid juga mengunjungi salah satu siswa berprestasi di SMA Ital Huda yang juga memiliki keterbatasan ekonomi. Dia adalah Khalis. Dia itu sangat rajin, sangat taat peraturan sama gurunya, terus sering memperhatikan gurunya, nggak bandel kayak teman-temannya gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Pak Hamid. Semoga Pak Hamid tambah selalu bersemangat, kerja keras, dan amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kegiatan kita hari ini memberikan kemanfaatan yang luar biasa ya. Tadi kita ada acara kelas parlemen, anak-anak sangat semangat dan membuka cakrawala pemikiran dan harapan anak-anak ke depan. Kemudian setelah itu kita juga bisa berbagi dengan siswa-siswi yang kurang mampu. Kita juga berbagi kepada lembaga dari membantu buku-buku panduan untuk anak-anak sekolah di sini. Ya, memang sangat terlihat ya Pak, kalau siswi-siswi di sini memang sangat antusias ya Pak ya. Khususnya tadi memang kan yang materi yang Bapak berikan adalah materi yang sangat jarang banget dilakukan ya Pak ya. Betul. Oke Pak Laras, mau terima kasih banget. Sama-sama. Bisa diajak ke Wonogiri. Iya, sama-sama Mbak Laras, sama-sama tim TVR Parlemen. Saya terima kasih sekali. Ya, pemirsa TVR Parlemen, terima kasih sudah menyaksikan dan mengikuti kegiatan kami hingga akhir ini. Semoga acara hari ini bisa memberikan dukungan terus agar kalian bisa terus memotivasi masalah pendidikan. Ya Pak? Alhamdulillah. Anida Larasati bersama dengan Bapak Hamid. Ya. Hamid undur diri, terima kasih, sampai jumpa di kelas parlemen selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak Laras.